bagi para influencer yang diteror, sekali lagi jangan terpancing oleh para pemancing-pemancing liar ini yang ingin mengadu domba Anda dengan pemerintah atau aparat keamanan. Karena saya yakin bukan mereka pelakunya, tapi kelompok ini, kelompok pemain-pemain yang ingin mengadu domba, yang ingin memanfaatkan situasi agar Pak Prabowo itu di mata rakyat itu turun dan mereka mengambil manfaat dari itu. Siapa dia? Anda tahulah seperti apa dia, permainannya seperti apa. Sudah kebaca dengan mudah, dengan tebak. Tidak perlu intel dari BIN atau dari BAIS atau dari Intelkam. Semua orang tahu. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali di awal tahun 2026. Sekali lagi saya mengucapkan selamat tahun baru 2026. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lindungan Tuhan, dan yang paling penting kita diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah, dan bangsa kita Indonesia terhindar dari bencana apapun. Dan kita akan menuju negara yang makmur, sehat, rakyatnya sejahtera, pemerintahnya amanah, korupsi hilang, meskipun itu mustahil. Nah, di awal tahun 2026 ini saya menyoroti kejadian di akhir tahun 2025. Ada beberapa influencer yang sangat terkenal, konten kreator, yang cukup vokal memberikan masukan dan kritik kepada pemerintah dalam penanggulangan bencana di Sumatera. Ada 3 orang catatan saya, mungkin ada 4, tapi catatan saya ada 3. Yang pertama adalah Shirley Anavita, kemudian ada DJ Doni, dan ada Firdian Aurelio. Nah, ketiga-tiga ini cukup vokal. Saya salut sama anak muda ini. Mereka aktivis, relawan, dan terjun ke lapangan, memberikan suatu solusi yang baik. Ada juga anaknya Ikang Fauzi, Ciki Fauzi, itu juga luar biasa. Banyak relawan-relawan hebat seperti Ferry Irwandi dan lain-lain sebagainya. Mereka bukan hanya menggalang bantuan, donasi, tapi juga turun ke lapangan, lalu memberikan kritik-kritik atau mungkin masukan lah, jangan dibilang kritik lah, karena itu adalah sense of belonging, rasa memiliki mereka terhadap saudara-saudara kita di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Nah, ini karena mereka terlalu keras, kadang-kadang dimaknai berbeda. Bagi saya aneh bin ajaib kalau mereka dianggap sebagai kritikus yang menyerang pemerintah. Tidak. Mereka justru memberikan masukan yang sangat-sangat berharga bagi pemerintah. Mereka ini adalah pejuang tanpa tanda jasa, bukan karena jabatan, bukan karena pengen kekuasaan apapun, tidak ada pamrih. Mereka lah sejatinya relawan sejati. Relawan sejati itu benar-benar rela, ikhlas, bukan pamrihwan. Kalau pejabat-pejabat turun ke lapangan, ya nggak ada yang aneh, biasa aja. Itu tanggung jawabnya dia digaji negara. Kalau tentara, polisi bekerja keras membantu, kita apresiasi. Tapi itu tugasnya juga dia, mereka digaji juga oleh negara. Tapi kalau relawan yang menggalang donasi kemudian turun ke lapangan, lalu memberikan masukan-masukan yang konstruktif, itu luar biasa. Karena mereka tidak mendapatkan apa-apa dan tidak ingin apa-apa mereka. Lalu yang terjadi, mereka merasa diteror. Saya ingin mengajak Anda mengikuti video-video berikut ini yang disampaikan oleh Shirley Anavita. Berikut ini. Teman-teman, pagi ini Shirley baru keluar dari tempat tinggal dan Shirley mendapati ini di depan ada 1 kantong telur yang sudah dilemparkan dan ini pecahannya teman-teman bisa lihat sampai ke sana, di sana,
Dan tadi di depan sini Sally juga mendapati gulungan kertas kayak gini. Sally belum buka ini isinya apa. Dan di depan ternyata mobilnya juga dicoret atau dipiloks warna merah begini. Dan di samping juga nah, kita coba lihat ini suratnya isinya apa. Kita coba buka ya. Ini Nah, kalau kita lihat apa yang dialami oleh Shirley, ini kan keterlaluan. Dikirimi telur yang sudah dilempari, kemudian ada tulisan-tulisan, kemudian mobilnya dipilok dan sebagainya. Firdian juga sama, DJ Doni juga sama. Apakah membuat mereka gentar? Tidak. Lalu akhirnya orang berpikir, siapa yang melakukan ini? Orang langsung menduga pasti pemerintah karena kritiknya cukup pedas. Pasti polisi, TNI yang kebakaran jenggot. Kok saya mempunyai pikiran yang berbeda gitu. Sangat aneh bin ajaib kalau pemerintah bereaksi kampungan seperti itu. Sangat konyol rasanya kalau polisi atau tentara atau aparat pemerintah melakukan teror-teror kampungan seperti itu. Saya tidak yakin. Justru yang saya yakini ada kelompok tertentu yang mengalir di air keruh. Ini seolah-olah mereka ini yang memanfaatkan situasi, lalu akhirnya kan berpandangan bahwa teror ini dilakukan oleh pemerintah. Ini penteror-penteror pengecut ini benar-benar manusia-manusia biadab ini. Dan saya sekali lagi saya katakan, saya tidak yakin itu orang dari pemerintah, aparat keamanan, aparat TNI, enggak. Saya 100% tidak yakin. Yang saya yakini justru ada kelompok-kelompok tertentu yang memanfaatkan situasi, mengalir di air keruh, justru ingin memojokkan pemerintah, mengadu domba antara rakyat dengan pemerintah. Itu yang terjadi. Banyak orang kok yang terlibat begitu. Ada yang pengen pemerintahan Pak Prabowo ini mempunyai citra buruk di mata rakyat. Itu ada yang pengen seperti itu. Makanya diadu. Apalagi beberapa hari yang lalu beberapa menteri termasuk Seskap Teddy membuat konversi pers yang menurut saya terlalu defensif, terlalu menyerang, dan itu dimanfaatkan oleh kelompok ini, pemain liar ini. Kemudian ada relawan atau konten kreator atau influencer yang kuat memberikan, lu di teror-teror seperti itu. Ini pekerjaan yang biadab lah. Pertanyaannya, siapa yang melakukan? Yang jelas sekali lagi saya katakan, saya tidak yakin, bahkan saya membantah itu dilakukan oleh pemerintah, dilakukan oleh TNI atau Polri, karena terlalu konyol, terlalu kasar permainannya. Yang saya yakini ini dilakukan oleh pemain liar yang ingin memanfaatkan situasi, ingin mendiskreditkan pemerintah, ingin pemerintah dengan relawan itu selalu berhadapan seperti ini. Jadi mungkin analisa saya terlalu
anti mainstream ya. Saya kira logika sekarang ini nggak mungkin lah Pak Prabowo memerintahkan siapapun untuk menteror rakyatnya, nggak mungkin lah. Lalu apakah ini akan diselesaikan oleh polisi? Lah, saya pun tidak yakin. Apakah polisi bisa menemukan? Saya tidak yakin. Masih ingat teror kepala babi yang ditujukan pada salah satu jurnalis Tempo, teror bangkai tikus yang dikirimkan ke kantor Tempo, sampai sekarang juga nggak terungkap. Apakah itu dengan pemerintah? Tidak, pasti ada kelompok-kelompok lain. Nah, kita harus tahu ada kelompok lain yang tidak ingin Pak Prabowo sukses. Ada kelompok-kelompok tertentu yang ingin mendiskreditkan Pak Prabowo, yang ingin mengadu domba Pak Prabowo dengan rakyatnya. Kalau Pak Prabowo keras, anak buahnya keras terhadap influencer, biasa-biasa saja, tapi sebatas itu. Tidak mungkin mereka sejauh itu melakukan teror-teror itu. Jadi saran saya kepada para konten kreator, influencer, Ferry Irwandi, Shirley Anavita, DJ Doni, Firdian Aurelio, dan mungkin Ciki Fauzi atau siapapun relawan, jangan pernah gentar. Terus berjuang untuk rakyat. Karena kalian itu adalah pahlawan tanpa tanda jasa, pahlawan tanpa pamrih. Kalian adalah pahlawan sosial. Kalian adalah pahlawan solidaritas sosial yang peduli dengan rakyat, dengan sesama rakyat Indonesia tanpa pamrih apapun, tanpa pamrih jabatan apapun. Jadi jangan gentar. Rakyat Indonesia sebagian besar, bahkan saya katakan bisa 99% mendukung para relawan-relawan ini untuk membantu pemerintah mengatasi bencana di Sumatera. Jangan gentar. Ini permainan para pengecut, permainan orang yang ingin mengadu domba, permainan yang ingin mendiskreditkan pemerintah, permainan dari orang-orang atau kelompok-kelompok tertentu yang tidak ingin pemerintah dan para relawan, aktivis itu bisa menangani bencana Sumatera dengan baik. Siapa kelompok-kelompok itu? Ya pastilah yang ingin kekuasaan lah, yang pengen Pak Prabowo tidak mendapatkan nama baik, yang akan mengambil benefit kalau Pak Prabowo jatuh. Kita tahulah orang-orang seperti itu. Saya tidak perlu menyebut nama atau kelompoknya, tapi kita tahulah masyarakat kita cerdas. Jadi sekali lagi kepada Shirley Anavita, DJ Doni, kemudian Firdian Aurelio, mungkin Ciki Fauzi atau mungkin yang lain-lain, jangan pernah gentar, terus berjuang. Kami rakyat Indonesia mendukung kalian, dan saya pastikan ini bukan pekerjaan pemerintah, aparat TNI maupun Polri, tapi adalah pekerjaan petualang-petualang yang ingin mengail di hari keruh, yang ingin mengadu domba antara kita dengan pemerintah. Jangan pernah gentar. Jadi sekali lagi, di awal tahun 2026 ini, kita perangilah para pengecut, pecengcut, petualang-petualang yang ingin bermain, memperkeruh suasana. Kita fokus untuk membantu pemerintah, mensupport pemerintah untuk mengatasi bencana Sumatera. Apakah pemerintah sudah sempurna? Belum. Iya. Belum 100% sempurna? Iya. Apakah pemerintah belum on the track? Iya. Kita harus akui, kita berikan masukan. Tapi apakah pemerintah tidak bergerak apa-apa? Ya tidak juga, pemerintah sudah bergerak. Belum optimal. Yang dikatakan Shirley itu benar, perlu ada komando yang jelas, itu masukan-masukan konstruktif. Negara harus hadir, iya. Ini masukan-masukan konstruktif. Jadi bagi para influencer yang diteror, sekali lagi jangan terpancing oleh para pemancing-pemancing liar ini yang ingin mengadu domba Anda dengan pemerintah atau aparat keamanan. Karena saya yakin bukan mereka pelakunya, tapi kelompok ini, kelompok pemain-pemain yang ingin mengadu domba, yang ingin memanfaatkan situasi agar Pak Prabowo itu di mata rakyat itu turun dan mereka mengambil manfaat dari itu. Siapa dia? Anda tahulah.
seperti apa dia, permainannya seperti apa. Sudah kebaca dengan mudah, dengan tebak. Tidak perlu intel dari BIN atau dari BAIS atau dari Intelkam. Semua orang tahu. Jadi para relawan terus bergerak, berjuang, membantu rakyat. Jangan pernah surut dan tetap hati-hati. Karena di kanan kiri kita ada yang tidak suka dengan tindakan mulia kalian. Tapi sebagian rakyat Indonesia selalu mendukung Anda. Selamat berjuang, salam hormat saya untuk Anda semua. Bagi saya, kalian adalah pahlawan tanda jasa. Tidak ada intensi apapun, tidak ada kepentingan apapun, apalagi kekuasaan atau apapun. Kalian hanya bicara tentang kemanusiaan. Dan kalian adalah pejuang dan pahlawan kemanusiaan. Sobat Indonesia, ini opini saya di awal tahun 2026. Kita harus tetap membuat pikiran kita waras, cerdas berpikir, menganalisis, jangan memperkeruh suasana demi Indonesia yang lebih baik ke depan. Terima kasih, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi di Anak Bangsa Channel yang merupakan dari bagian Anak Bangsa Media. Kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Sampai jumpa.